Salam aleihim bisem Yesus Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Mari kita mendidik umat dengan lebih cerdas ya, berdasar fakta dan data. Bapak Ibu Saudara, begini judulnya, mungkinkah satu nabi dipilih oleh dua Allah berbeda? Mungkinkah ya satu nabi dipilih oleh dua Allah berbeda? Mungkinkah satu nabi dipilih oleh dua Allah berbeda? Tentu jawabannya tidak mungkin. Matius 23 ayat 34. Sebab itu lihatlah aku, ini perkataan langsung Yesus. Sebab itu lihatlah aku Yesus mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Jelas sekali 100% yang memilih nabi-nabi adalah aku Yesus. Mari kita bahas di Perjanjian Lama. Di era Perjanjian Lama, Yesus sebagai Allah yang berkarya, yaitu Tuhan huruf besar semua, memilih 3 jabatan orang-orang pilihannya, yaitu nabi, orang bijaksana, dan ahli Taurat. Tadi di dalam Matius 23 ayat 43. Bisa saja rangkap jabatan. Contoh nabi itu siapa? Abraham atau Ibrahim, Musa, Daud, Samuel sampai Maleaki. Kebanyakan dari para nabi adalah menulis kitab. Contoh orang bijaksana itu siapa? Hakim. Contoh ahli Taurat yang dikirim atau yang diutus Yesus itu siapa? Imam. Jadi Matius 23 ayat 43, Yesus memilih nabi atau mengutus nabi. Itu ya ada Musa, ada Daud, ada Salomo, ada Nathan dan lain sebagainya. Lalu mengutus orang-orang bijaksana, itu para hakim. Lalu mengutus ahli Taurat, itu para imam-imam. Di Perjanjian Baru, Efesus 4 ayat 11, Yesus memilih 5 jabatan. Seseorang yang jadi alatnya bisa saja rangkap jabatan, yaitu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Paulus adalah contoh orang yang merangkap kelima jabatan itu. Maka Paulus ini sering dihujat, dicaci maki oleh umat siapa lagi. Apa bedanya nabi Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Nabi Perjanjian Lama kebanyakan menulis kitab, sedangkan semua nabi atau rasul setelah Yesus naik ke surga tidak ada yang menulis kitab, apalagi mendirikan agama baru, nggak ada itu. Semua rasul yang menulis kitab, mulai dari kisah para rasul sampai kitab Wahyu, ditulis saat Yesus dalam tubuh kemuliaan belum duduk di tahta surga. 2. Nabi Perjanjian Lama harus menjalankan Taurat, sunat, akikah, halal, haram, potong kurban, dan lain-lain. Juga harus beriman pada Tuhan huruf besar semua, Yahweh, yaitu Yesus sendiri. Sedangkan Nabi Perjanjian Baru justru kebalikannya. Kalau menjalankan Taurat malah dosa. Ya, nabi-nabi di Perjanjian Baru itu tidak boleh menjalankan Taurat. Ya, beberapa peralihan, beberapa era peralihan itu masih ya. Tapi setelah Yesus duduk di surga, duduk di tahta surga dan seterusnya, maka udah tidak ada. Justru kalau melaksanakan malah dosa. Ya, sampai di era kita sekarang ini, kalau kita itu sembelih kurban malah dosa. Kita itu masih halal haram malah dosa. Kita itu mati dipocong, akikah dan lain-lain malah dosa. Tapi ada masa peralihan ya, sedikit masa peralihan dulu.
3. Nabi zaman perjanjian lama khusus dari Israel, sedangkan nabi era setelah Yesus naik ke surga bisa dari segala bangsa. Mungkinkah satu nabi dipilih oleh dua Allah? Ya, ambil aja contoh Nabi Musa, kemudian Yunus, Ibrahim, dan lain-lain. Menurut Matius 23 ayat 34 jelas 100% dipilih oleh Yesus Allah yang waktu itu memakai nama sebutan Tuhan. Lalu Nabi Musa, Yunus, Ibrahim ini juga diklaim dipilih oleh Allah agama lain. Mungkinkah? Jelas 100% tidak mungkin. Loh, jadi gimana dong? Yang memilih nabi saja beda Allah. Sudah pasti yang dipilih beda nabi, meskipun nama nabinya sama, tapi warga negaranya beda. Semua nabi PL perjanjian lama di Alkitab dari Ibrani, termasuk Ibrahim, Musa, Yunus, dan lain-lain. Sedangkan nabi yang namanya memang sama dari umat siapa lagi, ternyata warga negara Arab. Nah, beda kan? Sama-sama Nabi Musa ternyata beda orang. Sama-sama Nabi Yunus ternyata beda orang. Sama-sama Nabi Ibrahim ternyata beda orang. Salam Pendeta Didi. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, satu nabi tidak mungkin dipilih oleh dua Allah berbeda. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian TMPS. Haleluya, amin.